Di khususnya di Indonesia ini karena kalau kita dalam bahasa Islam itu menyebut harokatut tansyiriyah atau gerakan pemurtadan atau harokatul irtidad ya, atau disebut juga lebih umumnya kristenisasi. Ini memang sudah terjadi sejak lama. Di tahun 2020 itu dicanangkan sebagai NKRI, Negara Kristen Republik Indonesia. Ya Allah. Tapi akhirnya mereka bagaimana bisa menguasai khususnya Indonesia ini, dan mereka buat rancangan pola kolaborasi baru antara program-program lama dan program-program baru. Ini maka pergilah kalian ke seluruh penjuru dunia dan jadikanlah mereka murid-muridku atas nama Bapa, Tuhan, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan ayat dakwah. Itu sudah merupakan bagian juga pola lama yang dilakukan. Itu namanya kalau di ajaran kita dulu tuh ten maker namanya. Kan itu udah lama sebetulnya. Udah lama sebenarnya, tetapi mereka juga harus menguasai itu, sebagaimana ke BPN, Badan Pertanahan, bagaimana nanti dia bisa untuk melihat tanah-tanah yang strategis untuk bisa dijadikan gereja ataupun dia di pusat-pusat pemerintahan. Termasuk TNI Polri. Termasuk dia menyusun, karena ten maker itu kemana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat USM dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya berjumpa lagi dengan satu tokoh untuk kita mintakan info dan wawancarai. Satu tokoh yang selama ini memang aktif dalam membentengi umat Islam, membentengi saudara kita untuk tidak terkena pemurtadan. Beliau juga memang seorang mu'alaf, jadi tahu persis bagaimana lika-liku misi-misi mereka, misionaris datang kepada saudara kita kemudian memurtadkan saudara kita. Nah, tentunya ini harus kita cermati dan harus kita waspadai di era-era yang perpolitikan begitu tinggi. Jangan sampai kemudian gara-gara urusan politik kemudian saudara kita yang angka pemurtadannya menjadi meningkat. Sehingga hari ini eksklusif saya wawancara satu tokoh yang tidak asing buat kita semua, salah satu tokoh nasional kita, Ustadz Bernard Abdul Jabar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, antum sehat ya? Alhamdulillah. Tambah gemuk sekarang ya? Enggak juga ya. Ustadz Bernard. Sebetulnya kalau nama aslinya dulu itu Bernardos Doni, Bernardos Doni. Kemudian setelah masuk Islam itu menjadi Ustadz Bernard Abdul Jabar. Ustadz kalau boleh tahu, tahun berapa jadi mualaf? Kita tahun 2000-an, akhir 2000. Akhir 2000-an ya, berarti kurang lebih sudah 22 tahun menjadi mu'alaf, menjadi saudara kita semua. Jadi saya belajar Islam, ya awalnya baca-baca aja buku. Baca-baca buku yang ada. Baca-baca buku yang ada, kemudian saya bertanya-tanya. Itu prosesnya lama itu. Lama ya? Hampir 5 tahun lebih itu. Tapi dengar-dengar kuliah seperti LPIA. Iya, saya kuliah di Lipia. Di Lipia. Dan saya kuliah juga karena keinginan itu di bahasa Arab, jurusan bahasa Arab di Universitas Islam Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Oke, UNJ. Bahasa Arab lagi ya. Jurusan padahal Anda Katolik ketika itu ya. Itu Katolik. Karena memang ada program waktu itu. Oh iya. Ada program menyusupkan mereka-mereka yang menjadi misionaris itu untuk belajar Islam. Iya. Ini yang lama memang saya dengar begitu ya, cara misionaris untuk memurtadkan, masuk ke dalam kelompok kita dulu, belajar, bukan untuk menambah keimanan Muslim tapi mencari titik kelemahan Islam mungkin ya. Itu yang menjadi target, bagaimana kita ini hampir kurang lebih 300-an orang waktu itu dikirim ya untuk belajar di mana aja, di perguruan tinggi Islam, di pesantren-pesantren, ya itu tadi untuk mencari apa sih yang bisa melemahkan daripada ajaran itu. Ya itu mulainya hitung-hitung saya belajar ya
disuruh mencari kelemahan Islam tapi nggak dapat kelemahannya. Justru kebenaran Islam dan kelebihan Islam yang kita dapat. Itu yang dari situlah mulai dapat dari hidayah. situlah mulai kemudian bersikeras untuk terus saja lah kita belajar untuk mencari agama Islam. Artinya pintu hidayah itu masuk ketika antum mulai mempelajari Islam. Iya, itu. Semakin mempelajari Islam, antum semakin bukti menemukan kebenaran. Yang pada akhirnya ingin menggali terus dan akhirnya dapat hidayah, masuk Islam akhir tahun 2000-an. Masya Allah. Walaupun pada awalnya itu juga udah tertarik gitu sebenarnya, tapi karena doktrinnya begitu kuat sehingga akhirnya ya udahlah, itu pun kadang setengah-setengah untuk menjalankannya. Iya. Jadi Ustadz Bernard ini setelah jadi mualaf tahun 2000-an itu kemudian berubah ya. Karena dulu mungkin ini dulu dia berhasil memurtadkan orang Islam. Tapi kemudian setelah masuk Islam justru Ustadz Bernard membentengi saudara muslim untuk tidak murtad, sekaligus banyak juga yang akhirnya orang-orang agama lain terutama Kristiani kemudian menjadi mualaf ya, seperti antum. Luar biasa Ustaz, hampir 22 tahun antum menjadi mualaf. Ini mualaf yang beneran ya, yang beneran ya. Yang benerannya belum. Ya. Menurut antum tingkat pemurtadan akhir-akhir ini yang mungkin 5 tahun ke belakang lah mengalami peningkatan atau penurunan di Indonesia? Khususnya di Indonesia ini karena kalau kita dalam bahasa Islam itu menyebut harokatut tansyiriyah atau gerakan pemurtadan atau harokatul irtidad ya, atau disebut juga lebih umumnya kristenisasi. Ini memang sudah terjadi sejak lama di Indonesia, bahkan semenjak abad ke-7 itu sudah dimulai. Cuman berkembangnya ketika masuknya penjajahan Belanda yang diikuti oleh Fock itu untuk mencari bagaimana sambil menyebarluaskan agamanya itu, dan ini berkembang sampai khususnya di Indonesia ini itu marak-maraknya di tahun 1970-an. Mulai tahun 70-an. Ya, ini di Indonesia udah mulai meningkat sampai di era 80-an, 90-an itu begitu gencar dan masifnya pemurtadan di Indonesia ini, sehingga mereka punya program besar ya khususnya di Indonesia ini yang melibatkan seluruh misionaris di dunia, bahkan juga mereka-mereka yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan kegiatan misionaris itu begitu hebatnya, sehingga mereka punya target ini sangat besar ya. Target pencapaian mereka itu tahun 2020 sebenarnya. Akhirnya ada target jangka panjang, ada jangka pendek. Jadi 1970 dimulai target sampai 1990 itu 20 tahun jangka pendek. Kemudian 50 tahun sampai 2020 itu yang jangka panjang. Jangka panjangnya. Iya, itu mereka lakukan berbagai program-program yang ya kita sudah mungkin melihat bagaimana banyak kita diantaranya yang murtad dari agama Islam karena banyaknya iming-iming, hadiah ataupun apa-apa yang mereka bisa rasakan secara nyata. Tetapi kalau yang kekinian kita nggak usah mundur ke belakang, tapi yang era tahun 2020 ini itu target jangka panjang. Tetapi target jangka panjang tahun 2000 itu mengalami kegagalan. 2020 ini mengalami kegagalan. Programnya gagal. Karena apa? Karena tahun 2005 dijadikan sebagai tahun penggenapan, kemudian tahun 2020 sebagai tahun tuaian. Tahun tuaian itu tahun keberhasilan sebenarnya. Tetapi karena umat Islam sudah mendapatkan dakwah dari berbagai macam lembaga-lembaga, ustadz-ustadz yang konsen untuk membentengi umat dari akidah Islam ini, sehingga akhirnya gagal. 2020 itu tahun tuaian mereka. Harusnya tahun keberhasilan mereka, maka tahun 2020 itu dicanangkan sebagai NKRI, Negara Kristen Republik Indonesia. Ya Allah. Tapi akhirnya gagal total. Mereka kemudian membuat pola kolaborasi baru. Nah, mereka kemudian mengevaluasi apa sebenarnya menjadi kegagalan. Nah, sehingga akhirnya pada satu pertemuan
konsili di satu tempat, para misionaris itu dikumpulkan, ya kemudian mereka bersepakat karena kegagalan belajar di kegagalan 2020 ini, akhirnya mereka melakukan upaya mengkolaborasi antara program lama dan program baru untuk sampai kepada tahun 2035. Oh, Itu target utama sekarang ini yang baru 2020-2035. 35 ya, 15 tahun ke depannya mereka bagaimana bisa untuk menguasai khususnya Indonesia ini, dan mereka buat rancangan pola-pola kolaborasi baru antara program-program lama dan program-program baru. Ini dikolaborasi. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka menyadari untuk menuai suatu ladang ini dibutuhkan pekerja yang banyak. Nah, karena kemarin tuayan banyak tapi pekerjanya sedikit. Yang akhirnya mereka berusaha bagaimana untuk saat ini menambah tuayan, artinya menambah orang-orang yang mau bekerja untuk misi yang mereka lakukan. Supaya panennya banyak, Maka orangnya pekerjanya harus ditambah. Ya, itu karena mereka sadar seperti itu. Artinya juga yang kedua kan, pola lama ini menjadi satu wadah mereka, ya dakwah mereka ini untuk apa? Untuk menjadikan di dunia ini sebagai orang-orang yang nanti bisa ikut pada mereka. Kan dalam apa? Surat Matius 24 ya, 28 pasal 19-20 itu dikatakan bahwasanya kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di langit ataupun di bumi. Karena itu maka pergilah kalian ke seluruh penjuru dunia dan jadikanlah mereka murid-muridku atas nama Bapa, Tuhan, Anak dan Roh Kudus. Itu kan ayat dakwahnya. Dakwahnya dia. Iya, sehingga mereka menambah tuayan. Juga yang lebih penting lagi, ini ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen, Nasrani. Maka ini akan lebih dipertajam. Maka pada saat itu dibentuklah yang namanya Geokindu, Zionis Kristen Indonesia. Ini kolaborasi antara Kristen dan Zionis untuk melakukan gerakan pemurtadan di Indonesia. Ya, kemudian yang ketiga, cara yang mereka lakukan adalah yang sekarang ini ya, Harbu Asyakir. Harbu Asyakir itu artinya ya kalau bisa perang secara totalitas, perang militer. Artinya walaupun apapun juga ya itu harus melakukan itu. Jadi mereka sudah mempersiapkan sekarang ya, berani berhadapan-hadapan. Kalau dulu kan secara diam-diam, terselubung. Dulu kan sempat terang-terangan 80-an tuh sempat mencuat dan populer kristenisasi dengan sembako gitu. Ya, bagi makanan. Itu sebenarnya sudah sembunyi. Ya, itu sudah ditinggal sudah hampir ditinggal sama sekali, karena kita sudah menyadari, tahu, dan sebagian kaum muslim juga sudah sadar bahwa bagaimana pentingnya dia membantu saudaranya, yaitu sehingga mereka sudah tinggalkan pola-pola lama tersebut. Walaupun kadang-kadang ya ada mereka lakukan, terus masuk ke daerah-daerah bencana dan konflik itu yang terjadi sekarang. Ustaz, kalau mereka merubah sistem metode pemurtadan dengan berhadapan-hadapan ya, kan mereka jumlahnya lebih mayoritas daripada umat Islam Indonesia yang mayoritas. Artinya kalau berhadapan satu lawan satu pasti kalah lah begitu kan. Apakah mungkin salah satu metode tadi bertempur fisik berhadapan-hadapan itu dengan menempatkan orang-orang mereka yang dianggap potensial kepada posisi-posisi yang potensial di Indonesia, umpamanya di pemerintahan, di kepolisian, di legislatif dan lain sebagainya. Apa itu metode mereka juga? Itu sudah merupakan bagian juga pola lama yang dilakukan. Itu namanya kalau di ajaran kita dulu tuh ten maker namanya. Kan itu udah lama sebetulnya. Udah lama sebenarnya, tetapi mereka juga harus menguasai itu, sebagaimana ke BPN, Badan Pertanahan, bagaimana nanti dia bisa untuk melihat tanah-tanah yang strategis untuk bisa dijadikan gereja ataupun dia di pusat-pusat pemerintahan. Termasuk TNI Polri. Termasuk dia menyusun, karena ten maker itu kemana aja, tidak hanya khusus kepada satu
instansi tertentu di semua ini mereka masuk, itu namanya ten maker. Dan yang lebih ajib lagi nih, kita lihat ada program mereka, yaitu bagaimana mereka melakukan pemusnahan massal kepada umat Islam. Pemusnahan massal kepada umat Islam nih, sebagaimana kemarin. Jangan-jangan COVID bagian dari itu. Itu nih yang akan saya jelaskan nih. Jadi gini, jadi kata Perdana Menteri Israel itu bahwa sekarang kalau kita melakukan peperangan yang kita lakukan sekarang ini, yang pertama kita ini perang dengan menggunakan nuklir, yang kedua perang dengan mempergunakan rudal, dan yang ketiga ini kita perang dengan melakukan suntikan. Ini yang kemudian menjadi satu hal kenapa kemudian COVID ini menjadi satu hal yang begitu merebak di seluruh dunia. Ini adalah merupakan bagian dari settingan sebenarnya, sebagai bentuk upaya untuk memusnahkan ya khususnya umat Islam ini di negara yang berkembang yang atas Muslim. Iya, bahkan mereka mencanangkan setidaknya tahun 2035 Indonesia dan Pakistan ini harus hancur. Itu program mereka. Ada protokolnya, ada itu. Disampaikan kemarin protokolnya itu tentang bagaimana upaya untuk memusnahkan khususnya Pakistan dan Indonesia yang merupakan penduduknya banyak mayoritas beragama Islam, dan ini menjadi salah satu target utama. Nah, maka sekarang kita lihat ini ya cocokkan tentunya dengan apa yang mereka mau lakukan. Indonesia sampai hari ini vaksin masih digembar-gemborkan. Pakistan pun begitu masih kan ya? Ini ada medicine yang dilakukan. Tapi di negara-negara lain negara lain udah bebas, Brazil, Argentina sudah selesai, udah bebas selesai. Yang Brazil yang penduduknya banyak Katoliknya ini ya udah selesai, bebas orang berkeliaran kemana nggak pakai masker, apalagi sudah ada larangan untuk tidak vaksin dan sebagainya. Ini karena apa? Ini sebenarnya program yang sangat luar biasa, yang kalau kita nggak waspada, umat Islam nggak waspada, ya benar apa yang dikatakan dari mereka nanti itu 2035 mereka targetkan Indonesia hancur, dan juga makanya itu tadi termasuk apa yang terjadi di Indonesia ini. Sehingga mereka benar-benar mencurahkan segala tenaganya di Indonesia, untuk termasuk juga nanti adanya oligarki itu juga merupakan bagian dari kristenisasi. Ini yang menjadi salah satu hal yang harus kita juga waspadai. Dan memang apa-apa yang dilakukan di negeri kita ini itu sebenarnya semua udah didesain. Artinya sudah diatur. Mereka punya plan. Punya kekuatan, punya proposal. Walaupun mereka nggak terlalu banyak ya, sekitar 500 ribuan keluarga yang ikut untuk dalam hal ini, tapi mereka punya misi yang luar biasa terhadap Indonesia itu. Dan ini Indonesia jadi sampai tahu dulu kan Indonesia itu jadi di tahun 1970 sampai 1990 Indonesia itu menjadi target kristenisasi di dunia nomor 2 setelah Afrika Utara. Bahkan nomor 1 di Asia Pasifik. Kemudian setelah itu akhirnya Afrika Utara berhasil dikristenkan, beralih ke Indonesia menjadi salah satu daerah negara yang menjadi nomor 1 untuk kristenisasi di dunia. Karena ini tergabung kan, semua misionaris atau kita sebut evangelis itu tergabung dalam mission global world. Jadi misi global dunia untuk pemusnahan umat Islam atau memurtadkan umat Islam. Dan sepanjang umat manusia ini masih ada, sepanjang manusia ini masih hidup dan belum kiamat, yang namanya gerakan Harakatul Irtidah ini akan terus berlangsung. Kan ini ada pesan Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu angkal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda." Ya, la yaduruna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum anistata'u. Nah, ini satu makanya kita memang tidak bisa untuk mengalahkan, menghindarkan semua dari kristenisasi, karena ini memang sepanjang hidup manusia pasti ada. Tapi kita harus meminimalisasi supaya ini tidak terkena pada kita, khususnya umat Islam yang kadang-kadang itu lagi termasuk pembodohan, kemiskinan. Ini juga merupakan bagian daripada kristenisasi itu. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, dahsyat kalau gini, ngeri-ngeri sedap ya. Iya, artinya pertempuran din kita loh. Terakhir Ustaz,
melihat kondisi seperti ini, pesan antum buat umat Islam, terutama buat dai-dai. Ya. Kan antum sekjen KNAF itu komunitas komisi nasional anti pemurtadan ya. Pesan buat umat Islam, khususnya buat dai-dai kita. Buat para dai, para daiyah, dayat semuanya, karena dakwah ini menjadi salah satu tugas kita. Ya, dakwah yang utama itu adalah dakwah ila tauhid, dakwah kepada tauhid. Sehingga untuk menjaga agar umat ini jangan sampai keluar daripada agamanya, maka mari kita selalu untuk menyuarakan, menyerukan daripada kalimat tauhid, kalimat yang insya Allah dengannya itu kita bisa hidup dan bisa mati, dengannya itu kita bisa untuk bertahan dengan memurnikan akidah kita. Karena itu saya berpesan, mari selalu kita jaga, khususnya kepada keluarga kita, anak-anak kita ini kadang-kadang yang menjadi sasaran untuk mereka, khususnya anak-anak wanita-wanita kita. Ini yang harus kita jaga benar, dan jangan sampai kita ini kecolongan, karena gerakan-gerakan mereka ini pastinya ini akan selalu masif ya. Walaupun mereka gagal di program 50 tahun jangka panjang mereka, tapi mereka berusaha bagaimana untuk melakukan yang berikutnya agar mereka tidak gagal lagi sampai targetnya 2035. Karena itu mari kita juga selalu jaga persatuan kita, bantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan keadaan miskin, karena itu yang menjadi sasaran empuk mereka. Ya, kemudian juga bagaimana kita sebarkan ilmu tentang agama Islam ini agar merata, bisa diterima di segala penjuru, terutama di daerah-daerah yang memang rawan pemurtadan. Ini yang harus kita bentengi, terutama ya membentengi akidah kita ini menjadi satu pilihan utama agar kita tidak menjadi orang-orang yang murtad. Itu. Baik, artinya pesan antum kalau boleh Anda simpulkan kepada para dai dan daiyah, jangan sekedar fokus di daerah perkotaan, tapi daerah-daerah tertinggal, terpencil yang rawan pemurtadan juga harus harus turun ke bawah, karena itu daerah-daerah memang sasaran mereka. Oke. Ya. Baik, pemirsa USM sekalian, demikian bincang dengan tokoh kita, tokoh nasional kita, Ustaz bin Abdul Jabar. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, dan kita bisa menjaga akidah kita, membentengi anak keluarga kita agar terhindar dari program pemurtadan ini. Saya Ustaz Rahmat Marif USM undur diri, sampai ketemu di jumpa tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.